Pupil pasien melebar, lanjutkan resusitasi. 3, 2, 1. Adipati Zhen telah gugur di medan perang. Ini surat talak yang dia tulis untukmu sebelumnya. Kau bukan lagi istri Adipati Zhen. Enyah kau. Adipati Zhen siapa? Surat talak apa? Ya ampun. Aku terlempar kemana ini? Namaku Wen Rui, budak kontrak Ye Group, yang sudah terikat perjanjian 6 tahun. Singkatnya, kuli panggul. Di bawah tekanan si Ye Yunzhen yang perfeksionis. Gila kerja tanpa perasaan. Aku sampai mati mendadak karena lembur. Ini pasti mimpi. Bangun tidur juga beres. Sekali lagi saja, pasti langsung bangun. Ah, Cepat, cepat tahan dia. Dia mau bunuh diri. lepaskan aku. Biarkan aku pulang. 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 Kau tak akan bisa kembali. Syukurlah kau sadar. Perempuan buangan yang diceraikan, dan anak liar pungut. Tak pantas lagi sandang gelar Nyonya Adipati. Pergi kau. Pergi sana kalau mau. Aku ogah tinggal. Dengan perempuan kejam sepertimu. Jangan kira karena ayah sudah tiada. Kau bisa semena-mena padaku. Anak macam apa ini? Masih kecil sudah mulutnya pedas sekali. Baru saja pindah dunia, suami langsung mati, lalu diusir dari rumah. Masih bawa anak bawaan yang berontak. Awal yang neraka banget. Ya sudahlah. Lagi pula aku tak kenal kau. Jalan masing-masing saja. Selamat, host. Anda berhasil mengikat sistem cashback. Target rayuan. Putra mahkota Adipati Zhen, Yesun. Setiap keping uang yang host keluarkan untuk Yesun akan mendapat cashback 10 kali lipat. Untung 1.000.000 tael emas bisa ditukar izin pulang. 1.000.000 tael emas? Kalau pakai kurs zaman sekarang, itu sama saja 10 juta tael perak. Kamu pikir ini perampokan? Tunggu, maksudmu, kalau aku berhasil kumpulkan 1.000.000 tael emas, aku bisa pulang? Benar, Tadi kamu bilang rayuan ke siapa? putra mahkota Adipati Zhen, Yesun. Putra mahkota? Ya sudah, tak ada cara lain. Coba saja dulu. Perempuan hebat harus bisa lentur. Aku tak mau ribut sama anak kecil. Aku ini 6 tahun jadi asisten direktur utama. Masa anak kecil saja? Tak bisa kutaklukan? Kenapa kamu balik lagi? Mau apa? Lapar? Mau makan mie? 2 mangkuk mie kering, total 20 wen. Terima kasih banyak ya. Kenapa? Tak suka mie kering? Selamat, host. Anda mengeluarkan 20 wen untuk target rayuan. Cashback 200 wen diberikan. Hei, apa-apaan? Kamu sendiri yang mau traktir aku? Aku tak punya uang. Dengar omonganmu itu. Aku ini ibumu. Maksudku, aku ini ibumu. Aku tulus mentraktirmu mie. Mulai sekarang kita berdua saling menghidupi. Ibu pasti akan menjagamu baik-baik. Sekaligus menjaga duit recehku. Kamu kena sawan apa sih? Kamu. Ayo habiskan, setelah selesai kita cari tempat tinggal. Tempat buat berteduh. Perempuan ini tiba-tiba baik? Pasti ada niat buruk. Sudahlah, paling tidak nanti aku kerja dan ganti uangnya. Rumah ini punya pavilion timur, barat, selatan. Sirkulasi bagus. Tempatnya lumayan. Berapa harganya? Tidak mahal, tidak mahal. Cuma 50. Kalau tidak berani keluar modal, mana bisa dapat hasil besar. Ini, Giok putih kualitas terbaik, pasti lebih dari 50 tael.
Sertifikat tanah. SIP. Besok jam 7 pagi, calo urus stempel di catatan sipil. Oke deh. Sampai ketemu besok ya. Oke. SIP. Selamat, kamu belanjakan 50 tael untuk target rayuan. Hadiah cashback, 500 tael perak. Ibu tahu kamu terbiasa tinggal di rumah megah. Tapi ini cuma sementara. Ibu pasti akan cari cara supaya kamu bisa tinggal di rumah yang layak. Di sini sudah cukup nyaman. Ada masalah di perbatasan barat laut. Aku harus pergi sekarang. Paling lambat setengah bulan aku kembali. Jaga Sun Er baik-baik. Hia. Sun Er, minum supnya. Dasar perempuan berbisa. Ini cuma ingatan dari pemilik tubuh aslinya. Benar juga. Ayah mati di medan perang, ibu hilang entah kemana. Ibu tiri yang gak bisa diandalkan, dan dia yang hancur berantakan. Pemilik tubuh ini menikah dengan Adipati Sen cuma demi lepas dari jerat kemiskinan. Mereka menikah baru setengah bulan. Bahkan belum pernah sekamar. Pemilik tubuh ini bahkan gak tahu wajah sang adipati. Jelas ini pernikahan kontrak. Gak ada alasan buat menyakiti Yesun. Jadi, Kamu mau ngapain sama aku? aku gak ngapain. Sudah kuduga, dasar perempuan berbisa yang sungguh gak pernah mati. Dulu mau meracuni aku, gagal, terus diusir dari kediaman Adipati. Kukira kamu sudah berubah. Ternyata kamu sengaja mendekatiku. Baik padaku, cuma buat mencelakanku. Bilang, siapa yang nyuruh kamu? Apa ayahku juga kamu racuni sampai mati? Berisik. Lepasin aku. Lepasin. Jangan banyak gerak. Sekali lagi bergerak, aku tusuk jarum aku puntur. Aku memang bisa mengobati. Ada racun di tubuhmu. Apa katamu? Kamu salah paham sama aku. Aku bukan mau meracunimu, tapi memberimu penawar. Apa ayahmu pernah cerita? Aku ini penyelamat nyawanya. Mungkin cuma akal-akalan masuk kediaman Adipati. Ayahmu itu Adipati Zen yang gagah perkasa dan bijaksana. Jenderal besar di medan perang. Tapi di mata anaknya sendiri, dia cuma pria bodoh yang gampang dikibuli perempuan. Lalu kenapa waktu itu kamu nggak bilang? Ayahmu sedang tidak di kediaman. Kalau aku gegabah memberitahumu. Kalau kamu bocorkan, aku gagal. Orang yang meracunimu dari balik layar? Minumlah selagi hangat. Racunnya sudah menyebar. Memang sekarang belum terasa, tapi kurang dari sebulan. Aku bisa sembuhkan sampai tuntas. Sudah makan permen, jadi tidak pahit lagi kan? Jasad ayahku tak ditemukan, tapi dia jatuh dari tebing. Hampir mustahil dia masih hidup. Kubilang jangan berharap macam-macam, mengira dia akan pulang. Sebanyak apapun yang kau lakukan untukku, tidak akan ada yang berterima kasih padamu. Yesun, aku tahu ayahmu sudah tiada. Tapi aku baik padamu. Bukan karena ingin dapat ucapan terima kasih dari siapapun. Aku juga pernah jadi anak yatim piatu. Hidup sendirian di gunung. Ayahmu yang membawaku ke sini, memberiku rumah. Aku sangat berterima kasih. Diakui atau tidak. Mulai sekarang, kau satu-satunya keluargaku.
Kau mengerti? Iya. Anak ini mulutnya pedas, tapi gampang banget dibohongi. Langsung gas, kejar satu target kecil. Semangat, Batu tinta duanya kualitas terbaik, 100 TL perak per buah. beli. Harga cashback berapa? Berapa TL? 100 TL beli. Beli, Cashback 1000 TL. Jubah kulit harimau premium. 300 TL. beli, Cashback 3000 TL. Jok putih terbaik. beli, Cashback 5000 TL. Karang Laut Timur. beli, Hadiah cashback 6000 TL. beli, beli, beli. Cashback, cashback, cashback. Kita buka sekolah privat di rumah. Kita undang Tuan Beiyuan datang mengajar. Tuan Beiyuan? Tuan Beiyuan yang mana? Itu loh yang terkenal banget itu. Tuan Beiyuan. Katanya Perdana Menteri. Sama guru agung itu murid-muridnya. Jangan kira kamu asal ngomong, kami langsung percaya. Tuan Beiyuan sudah bertahun-tahun menyepi. Mana mungkin dia mau ngajar Yesun. Percaya nggak percaya, terserah. Ayo, kita pergi. Jangan sampai Tuan Beiyuan nunggu kelamaan. Udah cukuplah, jangan lebay keterlaluan. Siapa yang lebay? Kata ibumu sendiri aja nggak percaya? Tapi barang-barangku belum diberesin. Barang rongsokan gitu nggak usah dibawa. Ibu sudah belikan yang baru. Ayo, Masa sih? Beneran nggak? Ayo kita lihat. Ayo, ayo. kemana sih? Pulanglah. Ya udah naik kereta. Kereta apa? Masih muda kok matanya udah buta. Kereta segede ini. Nggak kelihatan? Maksudmu, kereta ini punyamu? Bukan. Punyamu. Maksudmu, kereta ini punya Yesun? Betul. Terus ini semua juga. Semuanya punya Yesus. Hah? Ayo, naik. Dadah. Ini. Secanggih apapun, tetap kalah nyaman dari mobil Bosye. Tulangku sampai mau copot semua. Ngapain kita ke sini? Pulanglah. Tempat ini sudah bukan rumahku lagi. Bukan rumahmu juga. Enggak. Ini. Justru ini rumah kita. Ini. Ini masih mau ada. Ayo buruan. Tuan Beiyuan sudah nungguin kita. Selamat datang, Tuan Muda. Tuan Beiyuan. Wah, sini. Biar saya lihat baik-baik. Kamu pasti anak muda keluarga Y. Mirip ayahmu. Waktu kecil dulu. Tuan kenal ayahku? Hah, kenal. Si murid makan malas bebas ya. Tuan Beiyuan, kita ngobrol di dalam aja, yuk. Menantu muridku, ayo, silakan masuk. Tahan dulu. Nah, ekor lo tuh nempel banget ya kayak anjing. Lo bilang siapa anjing? Siapa yang nyaut? Itu dia. Dalam rumah. Ribut apa sih? Ribut apa sih? Paman Y, rumah sebelahmu kemasukan maling. Kami cuma bantu kamu nangkep maling.
Kalian kok berani datang lagi? Aku pulang ke rumahku sendiri. Kenapa harus takut? Cih, kamu cuma perempuan buangan. Hubungan apapun lagi dengan kediaman Adipati. Jangan asal bicara. Siapa peduli kediamanmu? Maksudmu rumah sebelah ini milikmu? MMHM. Ini bekas kediaman putra mahkota. Setelah putra mahkota wafat, Kaisar menganugerahkannya untuk guru agung. Meski guru agung tidak pernah tinggal di sini, beliau tetap sering mengutus orang merawatnya. Sejak kapan rumah ini jadi milikmu? Oh, jadi ini rumah guru agung? Kebongkarkan kebohonganmu. Jangan bilang kamu beli rumah ini dari guru agung. Loh, kok kamu tahu? Pengawal, tangkap para pembuat onar ini. Berhenti. Semuanya hentikan. Guru agung. Muridmu datang terlambat, membuat guru terkejut. Aduh, kalau kau telat sedikit saja, kau urus mayatku. Tuan Ye benar-benar angkuh ya. Salah paham. Ini semua salah paham. Saya tidak tahu tuan ini adalah guru dari guru agung. Saya juga tidak tahu rumah ini dipinjamkan untuk guru menginap sementara. Rumah ini sudah dijual kepada Nyonya Adipati. Tuan Ye tidak tahu? Guru datang ke kediaman Nyonya untuk mengajar keponakan murid kecilku, Yesun. Nyonya Adipati, ya Nyonya Ye ini. Astaga, Tuan Beiwan. Dia benar-benar datang untuk mengajar Yesun. Kalian dengar itu? Rumah ini ternyata ibunya Yesun, yang beli dari Yang Mulia Taifu. Pantas saja. Unta kurus pun masih lebih besar dari kuda. Tuan Taifu, Tuan Beiwan. Kalian berdua belum tahu, Yesun ini bukan darah daging Adipati Zhen. Dia anak angkat. Dan Wenrui ini, entah dari mana asalnya. Perempuan kampung rendahan, sangat memalukan. Pihak Adipati Zhen sudah mencoret nama mereka berdua. Tuan-tuan, jangan sampai tertipu oleh mereka. Dasar bukan busuk. Bicarmu seolah-olah aku ingin bisnis masuk angkat yang mulia itu. Kalian itu bahkan tidak layak membawakan sepatu sunatku. Mulai sekarang, kalian dilarang lewat di depan pintu rumahku. Yening Chen dan anjing-anjingnya dilarang lewat di depan rumahku. Kau. Tuan Taifu, Tuan Beiwan, mari kita masuk dulu. Di sini penuh racun, tidak baik berlama-lama. Baik-baik. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Ini benar-benar kau belikan untukku? Tentu saja. Dewi keberuntungan kecilku. Ibu. Kau sudah sebesar ini, kenapa masih manja? Di depan ibu? Tidak malu, ya? Ibu, apa ibu begitu mencintai ayah? Hah? Apa hubungannya dengan ayahnya? Bukan apa-apa. Kalian mundur saja dulu. Baik. Ibu masih ada urusan. Kamu diam di sini dulu. Dia kaya tapi menyamar demi menikahi ayah. Ayah sudah tiada, dia bukan saja tidak menikah lagi, tapi malah rela membesarkanku walau hanya beban. Habiskan uang sebanyak ini. Kalau itu bukan cinta mati pada ayah, terus apa? Dulu mataku benar-benar buta. Kupikir dia sama seperti perempuan lain, cuma incar harta dan status. Sampai rela menghalalkan segala cara demi menikahi ayah. Padahal dia sama sekali tidak butuh semua itu. Dia menikahi ayah cuma karena ingin punya keluarga. Sejuta tael perak. Kalau dikonversi ke rupiah, bisa miliaran. Kalau begini terus,
Aku bakal jadi orang paling kaya raya. Tidak kusangka, mimpiku jadi ikan asin rebahan. Langsung terwujud begitu aku pindah dunia. Terima kasih sistem. Terima kasih Yesun. Terima kasih Bos Sultan. Tunggu. Aku pindah ke rumah ini karena ingin dekat dengan sumber masalah. Jadi, siapa sebenarnya ini maksudku? Dewa rezekiku. Anakku, Yesun. Kalau sampai aku berhasil mengumpulkan sesuatu, maksudku, sejuta tael emas, maka dewa rezeki kecilku bakal langsung tamat riwayatnya. Kalau begitu, bukankah aku selamanya tidak akan bisa pulang? Ya, Tuan. Tebakanmu benar. Wah, tidak bisa. Kamu sudah bulatkan tekad? Kali ini kamu benar-benar mau menyembunyikan identitas aslimu? Gelang ini bagus sekali. Kira-kira laku berapa ya? 100 tael, aku ambil. Bungkus ini untukku. Muridku, kali ini kamu benar-benar penuh perhitungan. Sudah meramal dari awal kalau dirimu bakal kena musibah. Sungguh tak kuduga. Paman keduamu yang licik dan tak berguna itu ternyata secepat ini. Sudah mengusir ibu dan anak itu. Untung saja semuanya masih dalam kendalimu. Katakan pada gurumu, apa kamu meninggalkan banyak uang untuk dia? Hah? Tidak, Tidak apa, tidak. tidak sepeser pun. Ah, tidak dikasih? Lalu dari mana dia dapat uang? Entah, Menarik. Menarik sekali. kamu tetap harus cari cara supaya dia mau membawamu pulang. Aku ini cuma kakek tua tak berguna. Apa yang bisa kulakukan? Kamu sebagai murid, bisakah setiap hari? Bukan. Orangnya, kemana? Rumah ini mewah sekali. Pas dengan seleraku. Nona Wen, soal sertifikat rumah itu bukankah kita sudah urus tempelnya di kantor? Ada keperluan apa lagi? Tidak ada masalah. Hanya saja gelangmu itu ingin kutebus kembali. Sebut saja harganya. Gelangnya? Maaf, sudah terjual. Secepat itu? Awalnya kupikir itu satu-satunya peninggalan suami asli untuknya. Sudahlah, orangnya juga sudah tiada. Oh iya, aku mau beli rumah ini. Berapa peraknya? Oh, rumah ini. Bukan soal perak lagi. Rumah ini. Ini rumah Taifu Agung. Belum tentu dia mau jual. Tuan Taifu. Kakek, bagaimana keadaanmu? Kakek, apa sudah merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Berdiri dulu. Baik. Aduh, bangun. Hutang nyawa ini takkan pernah kulupakan. Kakek, kalau matahari sedang terik ini, jangan berjemur di jalanan. Bisa membuat darah panas dan menggumpal. Iya, benar sekali. Kalau bukan karena murid durhaka itu. Buat apa aku berjemur di bawah terik begini? Bolehkah aku tahu nama besar penyelamatku? Ini cuma hal kecil. Tak pantas menerima penghormatan sebesar ini. Nona, ucapanku tidak salah. Ini jelas-jelas penyelamatan besar. Mana mungkin disebut hal kecil?
Kalau tidak ada urusan lain, aku pamit dulu. Aku ada urusan. Rumah ini. Pasti akan kucari jalan keluarnya. Sampai jumpa. Secepatnya ya. Sampai jumpa. Nona Wen. Aku mendengar percakapan kalian berdua tadi. Kau ingin membeli rumah ini? Wah, kebetulan sekali. Sebenarnya pemilik rumah ini adalah salah satu muridku. Jadi, tak usah bayar. Biar ku suruh dia datang dan memberikan rumah ini untukmu. Bagaimana? Maksud Tuan, Taifu Agung itu murid Tuan? Benar. Kenapa? Kau tidak percaya? Tunggu sebentar. Aku panggil dia sekarang. Kakek, bisakah rumah ini dianggapku beli saja? Aku masih punya satu permohonan. Katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, takkan kutolak. Aku ingin mengundang kakek ke rumahku. Untuk mengajar putraku, Yesun. Oh, bagus sekali. Tidak masalah sama sekali. Benar-benar, tanpa susah payah langsung dapat. Kali ini orang Beirong menyerbu perbatasan. Ada orang dalam yang berkomplot, sengaja memancingku pergi. Soal aku jatuh dari tebing, itu juga ulah seseorang yang disengaja. Ditambah lagi luka panah dan luka kaki sebelumnya. Ku khawatir Sun Er sudah terlanjur ketahuan identitasnya. Maksudmu, kalau begitu Sun Er sekarang, bukankah dalam bahaya besar? Alasanku tetap ngotot menikahi Wen Rui. Karena aku menilai ilmu pengobatannya sangat hebat. Dia perempuan yatim, latar belakangnya sangat bersih. Selama dia ada di sisi Sun Er masih terhitung aman. Orang-orang itu, saat ini baru berani melompat-lompat di kegelapan. Kemungkinan mereka juga takut pada yang di atas sana. Bisa jadi sudah tahu identitas Sun Er. Jadi tidak berani terang-terangan bikin gara-gara. Karena sudah dianggap mati. Kenapa tidak dimanfaatkan? Hahaha. Kebetulan sekali. Kau trauma dan selalu memakai topeng. Tidak pernah dilepas, jadi sisi rumah Ye tidak ada yang tahu. Wajahmu setelah dewasa. Sekarang kau lepas topengnya. Malah tidak ada yang bisa mengenalimu. Hahaha. Sekarang aku bergerak dari kegelapan, jauh lebih leluasa. Sudah 13 tahun. Tikus-tikus yang bersembunyi di selokan gelap itu. Sudah saatnya dibereskan. Lalu Wen Yangzi dan Sun Er. Lebih baik mereka tetap tidak tahu. Baguslah. Meski tadi agak ribet, tapi aku akhirnya berhasil masuk ke kediaman ini. Aku akan jaga mereka baik-baik. Kalau begitu, tolong cari alasan yang masuk akal. Biar aku bisa tinggal di sini. Apa? Jadi aku harus, kamu bikin aku naik darah. Dasar murid durhaka. Berapa perak yang dia sogokkan padamu untuk beli rumah ini? Nggak sedikit, totalnya 100.000 tael. Bentar, aku justru mau bahas ini sama kamu. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Wanita ini mencurigakan. Aku harus selidiki. Dia disuap sama orang itu. Aku harus cari tahu siapa yang mencelakai Yesun. Aku nggak bisa biarkan dia mati sia-sia. Tapi aku kan bukan polisi. Gimana caranya nyelidikin? Nggak bisa, aku harus balik. Tapi gimana caranya habisin? 1 juta KL perak ini? Masa aku harus beli 10 rumah kayak gini lagi? Seantero ibu kota. Rumah kayak gini aja cuma ada beberapa. Wanita ini aneh banget. Kok ngomongnya meracau? Ya Tuhan, aku udah hidup 2 kali. Uang habis pun bukan buat sendiri. Punya duit segini banyak, tapi nggak pernah nikmatin sendiri. Semuanya buat si anak bengal itu. Kalau aku bisa nikmatin sendiri,
aku bakal pelihara 10 atau 8 brondong. Kebayang aja udah enak. Pelihara brondong? Takutnya kamu nggak kuat. Siapa di sana? Ah. Ibu, kenapa ibu? Bos, Ah, siapa yang menyuruhmu menyelinap ke kediaman ye? Ibu, pria mesum ini mengendap ke kamarmu tengah malam. Pasti mau berbuat tidak senonoh. Serahkan saja ke pengadilan. 100.000 arak perak di kamarku tidak hilang selembar pun. Berarti dia bukan datang untuk uang. Jangan-jangan dia dikirim pihak sebelah untuk mencelakai Yesun. Dia pasti punya backing. Diserahkan ke pengadilan sama saja melepas harimau ke gunung. Itu. Sebenarnya orang ini. Itu, Anu. Saya kenal. Awalnya, saat saya bertapa di gunung, di sebuah desa di kaki gunung, saya bertemu seorang petani. Biasanya dia suka mengirimkan saya buah dan sayur. Namanya Ergozi. berani sekali main balas dendam. Tahu sendiri si Ergozi. Dia semua bernama Ergozi. Aduh, Rusia, apa kau tidak sama itu? Sangat cocok denganmu? Kau, Ergozi. Iya. Astaga, kenapa si Ergozi ini wajahnya? Persis seperti si brengsek Ye Yun Seng. Dia juga ikut pindah ke zaman kuno? Tidak mungkin. Sudah pindah ke zaman kuno masih bertemu dia. Halo. Arak giok istana. maksud kamu apa? Kamu mau arak atau minyak? Di desa kami juga ada semua. Kamu tidak kenal aku? Sudah kuduga, tidak mungkin sedramatis itu. Tuan Iwan, Hei, si Ergozi ini yang Tuan bawa masuk ke kediaman. ahahaha. Tuan belum tahu, sebenarnya dia sengaja datang dari desa untuk mengantarku hasil hutan. Tapi sayang perjalanannya jauh. Saat sampai di kediaman, hari sudah malam. Aku sebenarnya sudah berencana besok pagi-pagi sekali memberitahumu soal ini. Tapi ternyata dia malah keluar malam. Tersesat saat mau ke toilet. Kamu ini ya. Masalahnya, kediaman keluarga kita ini. Rumahnya terlalu besar. Tersesat pun tidak seharusnya masuk ke kamar ibuku. Rumah kalian di kota bentuknya sama semua. Mana aku tahu. Itu kamar ibumu. Kamu. Sudahlah, karena ini teman yang dibawa Tuan Iwan. Malam ini boleh menginap di kediaman. Tapi, jangan keluyuran lagi. Besok pagi langsung pulang. Tidak. Orang ini, sebenarnya kali ini bukan untuk menginap sementara. Betul. Bukan menginap sementara. Aku tidak akan pergi. Apa katamu? Udara yang belum tercemar memang segar.
Kau tidak apa-apa? Kenapa panik? Kau kan wanita hebat abad 21. Model kayak apa yang belum pernah kulihat? Cuma otot dada, otot perut, sama otot lengan. Tidak perlu kaget berlebihan begitu. Tidak apa-apa. Cuma, aku mau tanya. Sesuatu yang tidak seharusnya kau dengar. Apa yang tidak seharusnya ku dengar? Maksudmu soal memelihara pria simpanan itu? Kau tidak apa-apa? Bagus tidak? Bagus apanya? Siapa yang mengizinkanmu pagi-pagi begini? Tidak pakai baju berdiri di halaman? Cepat pakai bajumu. Mulai sekarang di tempat umum dilarang bertelanjang dada. Bagian bawah juga tidak boleh. Cuma berani segini, masih mau pelihara pria simpanan? Ibu. Ibu. Siapa yang memanggilku? Ibu, biarkan dia tinggal di sini. Sebenarnya Ergouzi ini sengaja kupanggil dari kampung untuk melindungi Sun Er. Jangan lihat dia sehari-hari main-main dan tidak serius. Tapi ilmu bela dirinya hebat. Dia sangat tangguh. Si murid terkutuk itu sebelum menjadi Adipati Zhen adalah Wu Zhuangyuan termuda di negeri ini. Melindungi Qi Er? Iya, Nyonya Wen. Menurutmu, sekarang kalian berdua ibu dan anak merasa aman? Apa maksud ibu? Apa maksud Anda? Awalnya ayahnya hilang misterius di perbatasan barat laut, lalu kalian berdua, ibu dan anak, diusir berdua dari kediaman Adipati. Menurutku, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Karena itu, aku berinisiatif mengambil keputusan seperti ini. Aku sungguh tidak ingin cucu muridku yang kusayangi ini mengikuti jejak ayahnya dan berakhir dengan nasib seperti itu. Terima kasih, Tuan Ge Yuan. Hamba sungguh kagum. Aduh, apa yang kau lakukan? Karena sudah terlanjur dibicarakan. Kalau begitu soal Ergouzi, bagaimana kalau? Biarkan saja dia tinggal. Baik, aku segera sampaikan padanya. Aku sudah bulatkan keputusan. Biarkan Ergouzi tinggal di kediaman ini sebagai pengawal. Hah, Sudah ditemukan mayat Ye Yun Zheng? Lapor, Tuan. Perbatasan barat laut sekarang sedang genting perang. Kita tidak bisa mengirim orang terlalu jauh untuk mencari. Tapi menurut kabar dari orang-orang kita, saat itu dia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Ye Yun Zheng jatuh ke jurang. Jurang itu tingginya ribuan meter, mustahil selamat. Lagi pula kalau dia masih hidup, tidak mungkin tidak menghubungi anak buahnya. Setahuku, anak buahnya juga sedang mencarinya kemana-mana. Aku mau kepastian 100%. Kerahkan lebih banyak orang. Pokoknya mesti ketemu mayat keponakanku tersayang itu. Tenang saja, Tuan. Mana dia dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan keponakan kesayanganku itu diam-diam meninggalkan harta warisan buat dia. Paman, Kalau dulu kamu bisa menjerat hati Yun Zheng dan berhasil menikahinya, kita tidak perlu serepot ini sekarang. Nyao-nyao memang tidak berguna. Tapi, peduli amat soal uang untuk mereka. Uang itu akhirnya masuk ke kantong siapa? Benar kan, Paman?
Lama sekali tidak menjengukku. Apa kau sudah melupakanku? Cantik, mana mungkin aku melupakanmu? Kenapa siang bolong begini? Tunang, sudah ada pengawal bayangan. Dasar nakal. Oh iya. Kenapa kediaman putra mahkota ada penghuni? Bukankah rumah itu selama ini dibiarkan kosong oleh guru agung? Jangan ditanya. Semua gara-gara Yun Sen. Perempuan kampung itu masih bikin ulah. Perempuan kampung itu tinggal di sana bersama Yesun. Benar kan? Entah ilmu apa yang dia pakai. Sampai bisa memengaruhi Tuan Guru Agung. Memberikan rumah itu pada Wenrui. Dan Bahkan memanggil Tuan Beiyuan. untuk mengajar Yesun. Yeningchen si bodoh itu nekat usir anak haram itu dari kediaman. Masih bisa dibunuh diam-diam tanpa diketahui orang. Sekarang, malah membiarkannya tinggal di sebelah. Yang mulia, Yesun itu cuma anak angkat Ye Yun Seng. Nggak perlu ditakutin, ngapain juga harus mati. Jangan tanya yang bukan urusanmu. Baiklah, aku nggak akan tanya lagi. Yang mulia, aku sudah dapat ide. Sebentar lagi ibu dan anak itu bisa kena usir dan hidup di jalanan. Nanti, aku bujuk paman kedua buat jemput mereka pulang. Soal setelah pulang, nasibnya di rumah itu. Tetap kita yang atur, kan? Beneran? Dasar anak pintar, pastikan urusan ini beres. Siap. Yang mulia, kamu barusan bikin aku kaget. Coba deh pegang. Jantungku deg-degan nih. Biar ku dengar sendiri. Ngapain aku ikut kamu ke Menara Burung Hong? Buat jagain aku dong. Bukannya yang harus kujagain itu Yesun? Yesun kan di rumah. Lagi belajar sama Guru Beiyuan. Di rumah banyak pelayan dan pengawal, nggak butuh kamu jagain. Jangan cemberut terus, nanti orang-orang pada kabur. Gimana aku mau nego bisnis? Kamu ke rumah bordil mau ngapain? Mau beli tempat ini. Kamu mau buka rumah bordil? Ya bukan, Menara Burung Hong ini kan di pusat pasar timur. Lokasinya strategis dan luas, paling cocok buat bikin mal. Bikin apa? Begitu dapat sejuta KL emas, aku langsung cabut pergi. Mal apaan? Sih, kebawa kebiasaan kerja. Ah nggak apa-apa, intinya hari ini. Aku mau beli tempat ini. Waduh, Nona mulutnya besar banget. Kamu tahu nggak ini properti? Milik siapa? Seenaknya aja mau beli. Sejuta TL emas, cukup nggak? Waduh, Nona, mohon tunggu sebentar. Saya panggilkan pemilik toko dulu. Aku ikut lihat. Bahwa aku menemui pemilik toko kalian. Ini tidak sesuai aturan. Tuan, peluk dulu, peluk dulu. Biarkan aku peluk sebentar saja. Tuan, tiba-tiba datang, ada urusan apa? Ada insiden kecil, tapi tidak masalah. Menara Burung Hong akan laku sejuta TL perak. Kau cari cara untuk mengusirnya. HM. Paham. Bagaimana hasil investigasi di barat laut? Sejauh ini, jejaknya terputus di paman kedua, Tuan Ye. Bodoh. Jadi tameng orang lain tapi tidak sadar. Lanjutkan penyelidikan. Harus temukan orang Beirong yang punya tato totem di lengannya itu. Orang Beirong, Baik. pergi. Apa-apaan ini?
Aku serius mau berbisnis, harga bisa dinegosiasi. Pemilik toko kami bilang, berapapun tidak dijual. Mana pemilik toko kalian? Aku mau bertemu dia. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Nona muda, lebih baik cepat pergi. Dan satu hal lagi, Nona, lain kali jangan datang ke sini lagi. Kami tidak melayani. Aku benar-benar mau beli properti. Aku tidak. Hei, kalian kembali. Aku mau bertemu pemilik toko kalian. Nona ingin membeli properti? Iya. Memang kenapa? Apakah Nona tertarik dengan lahan pertanian? Lahan pertanian? Capnya sudah dibubuhkan. Mulai sekarang, bukit dan ladang ini. Sertifikatnya resmi jadi milik Nona. Beres semuanya? Tentu saja, ini kan aset pribadi Putri Anping. Putri mau jual, masa kantor urusan berani menghambat? Ini 1 juta KL emas. Silakan dihitung. Tidak perlu. Saya percaya pada Nona. Saya. Astaga. Aku melihat Kasim beneran. Nona, apakah ingin melihat langsung lokasi ladangnya? Mau lihat-lihat sebentar? Tidak usah. Nanti begitu cashback-nya masuk, tugasku selesai. Langsung cabut. Permisi. 1 juta TL ini akhirnya berhasil kuhabiskan juga. Sistem. Kenapa cashbackku belum masuk juga? Halo, host. Dengan sangat menyesal kami sampaikan. Karena target rayuan MU sudah berhasil ditaklukkan. Sistem telah menghentikan fitur cashback. Apa katamu? Sistem telah menghentikan fitur cashback. Level permainan dinaikkan. Host harus mencari sendiri 1 juta TL emas. Lalu menabungnya atas nama target misi. Barulah izin pulang akan terbuka. Kenapa tidak bilang dari awal? Kamu juga tidak bertanya. Sialan. Main jebakan, ya? Uangku. Shen Yao Niao. Wah, bukankah ini mantan kakak iparku? Itu uangku. Ucapanmu tidak bisa begitu. Uang dan barang sudah lunas. Sertifikat tanah itu milikmu. Kalau soal uang ini, sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Aku batal beli. Ini sertifikatnya, kembalikan uangku. Oh, tidak bisa. Ini sudah dapat cap resmi dari kantor urusan. Lagi pula, ini aset pribadi Putri Anping. Seenaknya mau beli ya beli. Mau batal ya batal? Kurang ajar. Putri Anping itu putri kesayangan. Kaisar yang berkuasa sekarang. Tidak ada yang berani. Macam-macam dengan putri kami. Kau. Berani macam-macam sama gue? Kalian kira gue ini kapas? Bisa kalian tindas semena-mena. Nona Shen, kau suruh aku mencuri aset pribadi putri untuk dijual. Apa tidak akan menimbulkan masalah? Ah, ini semua tanah tandus paling tidak berharga atas nama Putri. Takut apa? Dari 1 juta TL ini, aku cuma ambil 30%. Sisanya kau bawa pulang. Berapa banyak uang tutup mulut? Orang-orang di Istana Putri, aku percaya Tuan pasti punya cara. %30%, Tuan ambil 30%. Ada orang bodoh yang membeli tanah tandus. Dan bukit batu ini. Buat apa beli tempat begini? Tanah tandus ini penuh batu, tidak bisa ditanami apapun. Dasar bodoh. Entah habis berapa banyak. Untuk beli tanah tidak berharga ini. Kasihan sekali. Sistem. Kalau aku belikan properti untuk Yesun, bisa dicairkan? Tidak bisa, Kak. Sistem rusak ini bikinan programmer. Dari perusahaan mana sih? Layanan pelanggannya baik, tapi ditanya apa saja tidak tahu apa-apa. Kau kenapa? Sejak keluar dari Menara Burung Hong, aku tidak melihatmu. Aku mencarimu seharian. Kemana saja kau? Aku sedang tidak ingin bicara. Aku ingin sendiri.
Saat aku sedih, aku juga suka minum. Sekali mabuk, hilang semua beban. Tapi kenapa aku masih sedih? Kenapa kau tiba-tiba menangis? Kenapa semua orang memperlakukanku seperti ini? Kenapa ini begitu sulit? Bertahun-tahun aku jadi kuli panggul. Kupikir akhirnya bisa hidup enak. Malah dilempar ke tempat ini. Sudah sampai di sini pun, aku cuma ingin membelikan Yesun sedikit aset. Sudah bayar, kenapa tetap diperlakukan begini? Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa kembali. Jadi uang yang dia habiskan selama ini, semuanya demi bisa pulang. Maksudmu ke kediaman Adipati Zen? Maaf, semua ini seharusnya tidak kamu tanggung sendirian. Panas banget. Wah, cakep. Ciuman yuk. Ganteng, wangi banget kamu. Kamu tahu siapa aku? Kamu, tuanku yang jual mahal itu. Ye Yun Zheng. Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Kamu sudah memperbudakku. Masa aku tidak boleh minta untung sedikit? Menggoda aku itu ada akibatnya. Kamu sadar? Kenapa? Semalam belum cukup? Pagi-pagi sudah manja begini. Ibu harus bangun sekarang. Kita? Ibu harus sarapan sekarang. Diam kamu. Ibu, kamu tidak apa-apa? Ibu harus bangun sekarang. Ibu, kamu tidak apa-apa? Setiap hari ibu. Ibu, apa kamu tidak punya urusan sendiri? Anak sebesar ini tidak punya cita-cita dan ambisi sendiri? Jangan jadi anak mami. Tuan Bei Yuan. Aku mau ikut ujian musim gugur tahun ini. Oh. Ibu sedang memacuku. Aku harus maju. Aku harus jadi juara ujian. kejar juara ujian. Juara ujian. Juara ujian. Kalau menurutku, masih anak mami. Kamu ngapain dekat-dekat sama aku? Istriku, semalam kamu tidak seperti ini. Berani-beraninya. Kamu tega ngomong gitu. Aku saja malu dengerinnya. Aku semalam. Itu cuma karena mabuk. Kita anggap saja. Tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau sampai ada yang tahu. Kamu sudah macam-macam sama aku. Aku bisa dihukum tenggelam. Aku ini janda. Janda paham gak sih? Kamu tidak tahu siapa aku? Hah? Kamu? Jadi, kemarin kamu tak kenal aku, langsung sikat? Gawat, harus jawab apa nih? Dia itu siapa? Dia itu Eguzi? Atau Ye Yun Seng? Perempuan murahan. Dia kok malah marah?
Yang dirugikan itu kan jelas-jelas aku. 1.000.000 tael emas? Aku bokek, cari duit di mana? Sistem. Aku di sini. Aku mau uninstall kamu. Fitur cashback tak guna. Coba jelasin, kamu itu masih ada gunanya apa? Karena bug, akses toko dibuka untuk host. Singkatnya, Tuan sekarang bisa belanja lewat aku. Kamu harusnya bersyukur kamu itu cuma sistem virtual. Maksudnya gimana? Heh. Kalau kau punya wujud, sudah kuhajar pakai palu. Kamu apa sih, diriku? Ergo uji, bisa gak sih kalau jalan tuh? Dibuat begitu? Aku kaget setengah mati. Kalau kamu nggak punya salah, kenapa mesti takut? Aku ini tuan, kamu itu pelayan. Kok kamu selalu berani membantah sih? Kamu yakin hubungan kita cuma tuan dan pelayan? Kamu. Aduh, Nyonya. Nyonya datang. Kamu manggil aku? Nyonya, pimpinan kami sudah lama sekali menunggu Nyonya. Ayo cepat ikut saya. Toko ini, waktu Adipati membelinya, sudah atas nama Tuan Muda. Ini memang buat Tuan Muda. Setelah cukup umur, langsung diserahkan ke dia. Cuma belakangan ada sedikit masalah. Nggak apa-apa. Si Adipati ini, ternyata, meninggalkan rumah bordil buat anaknya sendiri. Ini, bukan gitu, ini kan buat cari uang. Benar juga, otak orang militer itu memang nggak peka. Cuma mikirin untung, nggak kepikiran jaga nama baik anaknya sendiri. Ya ampun, Tuan sebenarnya buka tempat ini buat cari informasi. Tapi Tuan cuma pesan, suruh serahkan tempat ini ke Nyonya. Tapi, karena ini memang buat Sun Er, aku simpan dulu buat dia. Nanti kalau dia sudah dewasa, baru aku kasih. Tapi demi menjaga nama baik Sun Er, tempat ini nggak boleh jadi rumah bordil lagi. Terus mau dibikin apa? Mal serba ada. Tempat makan, main, hiburan jadi satu. Cari penyewa, tarik sewa, buka cabang. Makin jaya lagi. Mal serba. Mall yang kamu bilang itu, emangnya bisa cuan? Jelas lebih laku daripada rumah bordil. Terus cewek-cewek di rumah bordil itu gimana? Begini aja, kamu samperin mereka. Kalau mereka mau pergi, kasih pesangon terus silakan pergi. Kalau nggak mau pergi, ikut latihan terpadu dari kita, jadi SPG di mall terpadu kita. Walaupun penghasilannya nggak segede dulu waktu ada tamu yang ngasih duit gede. Tapi asal rajin dan mau kerja, hidup pasti aman. Terus, kalau penjualannya bagus, komisinya gede juga. Yang paling penting, nggak perlu lagi jual diri. Oh iya, bos. Kamu bawa gambar ini ke tukang-tukang yang jago, terus ubah total. Menara burung Hong kita. Wah Nyonya, kamu itu jenius bisnis sejati. Perempuan ini ternyata bawa gambar rancangan juga. Toko baru buka. Selamat datang. Silakan masuk, semua tersedia. Buruan lihat. Silakan masuk, silakan masuk. Selamat datang. Ini bagus banget ya. Ini juga lumayan. Benar-benar baru ya. Tak perlu 50 tile, cukup 30 tile. Aku mau satu yang ini. Ini berapa harganya? Ini apaan sih? Botolnya isinya apa? Coba lihat ini. Barang bagus. Wanginya enak banget. Wanginya harum. Parfum itu apa? Parfum itu kayak air mawar atau bubuk wangi. Atau minyak wangi gitu. Cuma parfum ini, teksturnya lebih murni daripada yang biasa dipakai perempuan. Terus wanginya lebih pekat dan lebih tahan lama. Tinggal semprot dari botol ini, bisa dipakai kapan saja. Wangi banget. Cairan ini bening kayak air. Hai, aku mau satu. Aku juga mau satu. Ada sebelah. Setelah yang ini, bisa langsung bayar di kasir depan. Promo toko kami, semuanya cuma 30 tile. 30 tile? Aku mau. Untung sistem sialan ini masih bisa beli murah. Buku panduan bikin barang modern. Kalau enggak, udah kuhajar pakai palu.
Mohon host jangan galak-galak gitu. Sistem ini masih berguna, tahu? Tuan, Nyonya itu hebat banget. Pendapatan pagi ini udah ngalahin Menara Burung Hong sebelumnya. Yang sebulan, Nyonya ngeluarin promo apa tuh? Deposit awal diskon 20%. Banyak banget. Yang naruh perak di toko kita. Kalau terus kayak gini, harta Adipati Zen bukan apa-apa buat dia. Tuan bilang apa? Orang Beirong itu udah ketemu? Belum. Tapi seluruh ibu kota udah disisir. Sekarang tinggal istana. Sama kediaman para pangeran dan putri yang belum digeledah. Nyonya, gawat. Kenapa? Aku barusan dari pasar barat. Di sana juga baru buka. Tos serba. Jualannya mirip-mirip punya kita. Tapi harganya lebih murah setengah. Pelanggan kita diserobot semua. Apa? Mereka juga jual parfum? Iya. Ayo, kita lihat. Lihat pelan-pelan. Selamat datang, selamat datang. Ini berapa, Wen? Toko ini lebih murah daripada yang itu. Shenyao lagi. Ibu, itu Bibi dan kakek dua. Ibu, dia meniru kita. Aku mau labrak mereka. Ngamuk ada gunanya? Jadi kita diamkan saja. Berani buka toko ya harus siap ditiru. Tapi tiruannya tetap tiruan. Nggak akan pernah jadi asli. Ibu akan buat mereka kembali lagi. Ibu masih punya kartu cadangan. Lihat-lihat dulu. Ini barang persembahan dari barat. Mahal banget loh. Silakan dicek. Kayaknya sudah waktunya menyelidiki kediaman pangeran kedua. Orang Beirong masuk ke kediaman putri. Pasti ada hubungannya dengan Putri Anping. Ini promo pembukaan terbaru dari toko kami. Promo potongan pin Dao. Apapun yang kamu beli di toko kami. Cukup ajak satu teman buat bantu potong harga. Harga yang berhasil dipotong itulah diskon yang kamu dapat hari ini. Maksimal 6 teman, masing-masing bisa potong 5 TL. Kalau begitu, semua belanjaanmu hari ini di toko kami ditanggung gratis oleh toko. Ah, bentuk. Berapa itu? Kalau 6 orang, bisa diakumulasi nggak? Betul. Mau coba? Wow, aku mau coba. Semoga hokimu bagus. Semoga hoki selalu menyertaimu. Sudah dapat diskon 500 yen. Masih mau ajak teman? Buat bantu geser satu kali lagi? Aduh, tunggu aku. Aku cari teman sekarang juga. Aku juga mau coba. Aku juga mau coba. Tenang semuanya. Satu persatu ya. Wah, hebat banget. Wah, Aku juga mau geser. Aku juga mau geser. Satu persatu. Kerja. Kerja. Cepat-cepat. Ikuti aku di sebelah sana. Nyonya, mau kemana? Mayuni baru saja meluncurkan promo gunting serbu. Cukup kena 6 kali potongan 5 tile. Semua belanja hari ini gratis. Barang di toko mereka jauh lebih bagus dari punyamu dan lebih murah. Hei, jangan tarik-tarik aku. Aku harus buruan geser satu kali. Cepat-cepat. Gunting serbu. Selain layanan potongan langsung gunting serbu, toko kami sediakan layanan kecantikan gratis untuk VIP. Wah, Saldo tertinggi dapat hadiah misterius. Siapa cepat dia dapat. aku mau isi saldo. Aku mau isi saldo. Tenang, jangan buru-buru. Aku isi 1000 tile. jadi ini maksudmu bikin dia bangkrut? Kalau terus begini caramu, kediaman Adipati Zen yang akan bangkrut duluan. Yang mulia, aku masih punya cara. Tidak perlu. Kerja berantakan, hasilnya nol besar. Sudah ada yang mencurigaiku. Tadi malam kediaman pangeranku. Kemasukan maling, tapi tidak ada yang diambil. Urusan ini jangan kau campur lagi, aku yang akan membereskannya. Kau siapkan baik-baik hadiah untuk Anping. Hari ulang tahunnya sudah dekat. Kau atur supaya Wenrui juga datang. Nanti setelah dia masuk ke kediaman putri, HMPH. Semuanya bukan terserah dia lagi.
Kupikir, dia menjaga kediaman keluarga yaitu, seperti benteng besi. Dikiranya aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Begitu dia masuk ke kediaman putri. Kulihat, siapa yang akan melindungi anak haram ini. Baik, Yang Mulia. Tok-tok. Bagus, bagus sekali. Nyonya, bagaimana kau tahu batu di tanah bisa dibuat menjadi botol sebening ini? Selain parfum dan masker wajah, bisa dibuat apa lagi? Batu ini kok kelihatannya tidak asing. Tanah kandus yang kubeli itu penuh dengan batu kuasa. Langit berpihak padaku, kuajari mereka membuat kaca. Nyonya, tadi ada pelayan dari kediaman Putri Anping. Mengantarkan undangan pesta ulang tahun ini ke rumah kita. Dia bilang, Nyonya Adipati diharapkan hadir. Kau yakin ini dikirim ke rumah kita? Ya, Nyonya. Aku takut ini jebakan. Maksudmu apa? Putri Anping itu sejak kecil sudah menaruh hati pada Tuan Adipati. Oh, ternyata ini hutang asmara Tuan Adipati kalian. Nyonya, kau harus datang. Iklan gratis. Masa iya dilewatkan? Coba kamu cari cara. Jual botol kaca ini seharga 1.000.000 tael perak. Ke Shen Yao Niao itu. Terus suruh dia jadikan ini hadiah untuk sang putri. 1.000.000 tael? Botol ini memang langka, tapi kan bukan. Bego. Bilang ini pusaka kerajaan Dacia. Terus bilang sudah diberkati biksu suci. Asal dia percaya, beres. Aku? Baiklah, Nyonya. Pantesan sepasang suami istri, sama-sama liciknya minta ampun. Siapa yang kamu bilang licik? Licik. Tuan, maksudku. Lihat kulitku, gosong kebakar matahari. Lain kali kalau ngomong ya ngomong saja, jangan dekat-dekat. Tidak tahu aturan, laki-laki dan perempuan harus jaga jarak. Iya, aku janji akan jaga jarak sejauh mungkin dari Nyonya. Tapi semua perintah Nyonya akan tetap kulaksanakan dengan baik. Baik, Tuan. Pergilah. Baik. Bangun, bangun. Putri Anping mengirimkan undangan untukmu. Aku diundang pesta ulang tahun putri? Suatu kehormatan. Aku ikut dengan kalian. Kenapa? Kamu takut aku dalam bahaya? Kurasa kamu tidak punya undangan, jadi pasti tidak akan bisa masuk. Di ibu kota ini, belum ada tempat yang tidak bisa kumasuki. hari ini ulang tahun Putri. Hamba mewakili kediaman Adipati Zen. Mempersembahkan pusaka kerajaan Dacia, mutiara kaca kristal. Selamat ulang tahun, Putri. Semoga panjang umur dan bahagia selalu. Ini botol kaca pelangi 7 warna? Cantik sekali ya. Pantas saja, dia kan sepupu dari keluarga Adipati Zen. Sekali memberi hadiah langsung barang semewah ini. Hambaku dengar, benda ini bukan sembarang barang duniawi. Katanya dari biksu suci Dacia. Bisa sebening dan seberkilau ini. Katanya, cuma ada satu-satunya di dunia. Nona Shen sangat perhatian. Aku sangat menyukainya. Tunggu dulu, botol kaca pelangi ini memang langka. Tapi jelas bukan cuma satu di dunia. Maksudmu apa? Jangan bilang kau pernah melihat barang yang sama? Bukan pernah lihat, tapi aku punya.
Mana mungkin? Penjualnya bilang padaku, botol ini cuma satu di dunia. Botol kaca pelangi ini cuma hadiah misteri dari toko Nyonya Ye, Yunyi Department Store. Aku dan 5 VIP lain dapat. Iya, betul. Aku juga pernah lihat. Kakak iparku juga VIP di sana. Kalau begitu, sepertinya aku juga pernah lihat. Dia benar-benar beli? 1.000.000 tael. Kalau dia tahu botol itu harganya tak sampai 5 tael. Bisa mati berdiri dia. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ye Ningzhen yang bantu kasih dia 500.000 tael. Paman dan keponakan ini demi mendekati Putri Anping benar-benar nekat. Oh iya. 5 pelanggan VIP teratas di toko kita. Kirimi mereka parfum dalam botol kaca pelangi itu. Ingat, harus sampai sehari sebelum pesta sang putri. Oh. Baik, aku paham. Serahkan padaku. Aku dengar Wenjie buka Yunyi Department Store. Memang banyak barang-barang unik di sana. Tak kusangka, sekarang bahkan giok putih pun ada di dunia ini. Adikku, kau ini kena tipu orang. Botol giok putih ini memang dijual dari tokoku. Memang berharga, tapi tidak sehebat yang dibicarakan orang. Tak kusangka sekarang barangnya malah sampai ke tanganmu. Kalau begitu, aku penasaran apa yang sudah Wenjie siapkan. Sebagai hadiah istimewa untuk ulang tahun putri. Coba keluarkan dan tunjukkan pada kami semua. Berkat kebaikan putri, aku rakyat biasa tak bisa membalas budi. Jadi aku buatkan sendiri sebuah kue. Semoga putri berkenan menerimanya. Cuma kue? Ini? Gue? Kue apa sampai-sampai Nona Wen repot membuatnya sendiri? Bawa ke sini, biar ku buka. Barang baru apa ini? Ini gue? Kue apa yang wanginya semanis ini? Putri, ini hadiah ulang tahun yang kubuat khusus untukmu. Kue ulang tahun ciptaanku sendiri. Kue ulang tahun? Aromanya memang enak. Wah, ini enak sekali. Aku belum pernah makan kue seenak ini. Kue ulang tahun ini jauh lebih enak dari kue istana. Dibanding koki istana pun tidak kalah. Koki istana masih kalah jauh. Pemasaran tahap pertama berhasil. Cuma sekadar kue, memangnya hebat apa? Barangnya sudah siap? Siap, Yang Mulia. Perempuan kampung tak tahu diri. Kau pikir dengan barang-barang aneh begini bisa menyenangkanku? Lalu aku akan melepaskanmu? Kakak Yunzheng bukankah menyukainya? Sekarang aku akan mengirimnya untuk bertemu kakak Yunzheng.
Nona Wen, terima kasih sudah menyiapkan hadiah ulang tahun seindah ini. Aku minum untukmu. Silakan. Cepat antar Nyonya ganti baju. Nyonya, mohon ikut hamba untuk ganti pakaian. Nyonya, di sini sudah disiapkan pakaian ganti untuk para tamu wanita. Silakan ganti dulu, hamba akan menunggu di luar. Baik. Putri, celaka. Nyonya Adipati, dia. Tunjukkan jalan. Ayo kita lihat. Wen Rui, kamu ternyata tidak tahan kesepian. Kakak Yun Seng bahkan belum dingin kuburannya, dan kamu sudah berani membuat aib sebesar ini di pesta ulang tahunku. Pengawal, tangkap pasangan mesum ini. Baik. Putri. Sedang mencariku? Kenapa kamu ada di sini? Memangnya aku harus di mana? Bukankah kamu sedang ganti baju di dalam? Oh, bajuku. Aku ingat masih ada satu set di keretaku. Jadi aku pergi ganti ke kereta. Lalu siapa yang ada di ranjang itu? Seret pasangan mesum dari ranjang itu ke sini. Baik. Loh, kenapa adik Shen dan pangeran kedua? Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah, kakak pangeran benar-benar punya selera tinggi. Yang mulia, saya dijebak. Anda tidak bisa meninggalkan saya, Yang Mulia. Dia, pasti dia. Tadi saya sudah jelas-jelas. Diam. Aduh, jangan-jangan kalian mau membunuh saya untuk tutup mulut? Kau bagus sekali. Tunggu saja pembalasan dariku. Sekarang kau puas? Wen Rui, kenapa kau tidak mati saja? Salahkan saja kebodohan kalian sendiri. Kalau kalian mau mencelakaiku, apa aku harus pasrah menunggu mati? Semua perbuatan busuk kalian itu. Jangan kira aku tidak tahu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kalian yang sudah mencelakai Ye Yunzhen, sekarang mau mencelakai Sun Er? Aku takkan melepaskan kalian. Dendam ini wajib dibalas, kalau tidak aku bukan manusia. Wen Rui, kau pikir dengan menjebak aku dan Niao Niao, kau bisa lolos begitu saja? Ini kediaman putri. Pergi atau tidak, terserah kami berdua. Seorang rakyat jelata sepertiku, begitu benci padaku? Jangan pura-pura, kau tidak mau ada di sini. Coba tebak, bocah haram itu, masih hidup atau sudah mati? Jadi benar. Kalian bersekongkol dengan kediaman Adipati. Diam-diam meracuni Yesun. Apa kalian juga? Bersama Ye Ningchen. Menipu Ye Yunzhen pada saat laut, untuk menjebak dan membunuhnya. Saya baru apa? Toh hari ini, kalian semua tetap akan mati di sini.
Pokoknya kalian semua akan mati di sini hari ini. Aku penasaran. Bukankah kau menyukai Ye Yunzhen? Lalu kenapa? Padahal kau tahu Xiao Fan yang membunuhnya. Tapi kau diam saja tanpa reaksi. Jangan-jangan kau juga ikut terlibat. Harus kuakui, kau memang pintar. Kenapa? Bukankah kau juga menyukai Ye Yunzhen? Yang tak bisa kumiliki, orang lain juga jangan harap mendapatkannya. Awalnya aku bisa menyembunyikan kakak Yunzhen di kediaman putri seumur hidup. Tak kusangka saat orangku tiba, kakak Yunzhen malah melompat dari tebing. Dia lebih memilih mati daripada hidup terkurung di kediamanmu. Diam kau. Siapa kau berani mengguruiku? Kau cuma alat pemantik keberuntungan untuknya. Aku ini istrinya yang dinikahi secara sah. Ah? Kalian berdua jangan harap bisa keluar dari kediaman putri hari ini. Di siang bolong begini, masih adakah hukum yang berlaku? Dua rakyat rendahan berani bicara soal hukum padaku? Di sini. Akulah hukumnya. Apakah masih bisa mengubah? Ayahanda, Mahesa, bangunlah. Baik. Anak kedua, kau benar-benar sudah keterlaluan. Hambamu tidak mengerti maksud ayahanda. Tidak mengerti? Baik. Hari ini kami akan membuatmu mengerti. Bawa masuk. Kalian sudah tahu sejak awal. Kakak sepupu, kakak. Kak Yunzhen, kau masih hidup. Diam kau. Jadi ternyata kau sudah tahu sejak awal aku pakai siasat mengalihkan perhatian. Memancing kalian ke kediaman putri supaya aku bisa mengirim orang untuk membunuh bocah keparat itu. Benar. Ampun, Yang Mulia. Pangeran Xiao Fan berkhianat pada negara. 13 tahun lalu, ia bersekongkol. Membunuh putra mahkota dan istrinya. Memancing hamba ke perbatasan barat laut. Berusaha membunuh hamba demi menutup mulut. Jangan asal menuduh. Mana buktinya? saksi sih ada satu. Katakan, kenapa kau meracuni Yesun? Apa hubungannya meracuni Yesun dengan pengkhianatan negara? Dia kan cuma anak keparat. Beraninya kau menghina cucu mahkota. Cucu mahkota? Cucu mahkota? Tidak mungkin. Pangeran bilang, asal bocah keparat itu mati keracunan. Paman kedua pasti lancar mewarisi gelar bangsawan. Goblok. Tutup mulutmu. Sun Er itu keponakan kandungmu. Cucu kandungku. Kau sungguh hebat. Pengawal. Seret dia ke pengadilan. Hukuman mati. Ayah, dengar dulu. Ayahanda, ini salah paham. Ayahanda, bawa pergi. Ayahanda, lepaskan aku. Ye Yunzhen, darah keturunan dakian kalian ini. Apa ada yang salah, ya? Kok 1-2 semuanya psikopat? Jangan ngawur. Yang psikopat cuma mereka berdua. Kenapa semua hal baik jatuh ke tanganmu? Mati saja kau. Seret pergi. Wenrui. Lepaskan aku. Cepat panggil ambulans. Panggil tabib kerajaan. Yunzhen, 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 bangun. Yunzhen, cepat. Panggil tabib kerajaan. Kau sudah sadar? Wenrui, kau mau membunuh suamimu sendiri. Kau kehilangan banyak darah, pingsan sehari semalam. Baru bangun saja. Sudah mikirin yang begituan? Kau manusia apa bukan? Mikirin yang gimana? Bang, pinggangmu kena tusuk.
Ngaruh nggak? Coba saja, pasti tahu. Ih, jangan gitu deh. Aku penasaran. Sejak kapan kau tahu aku ini Adipati Zen? Ya, malam itu. Berani-beraninya main-main dengan suamimu? Suamimu harus menghukummu dengan berat, dasar anak nakal. Ibu, aku dengar ayah itu. Enggak, belum mati. Keluar kau, dasar. Lari 50 putaran. Baik ayah, baik ayah. Tutup pintunya. Oh, Ada yang bilang kamu goyang-goyang di atas cowok? Bahaya banget. Baik-baiklah padaku. Aku orang terkaya Dakian. Hadiah dari kaisar aja sampai 1.000.000 tael emas. Kenapa sih kamu kepo banget sama 1.000.000 tael emas itu? Dulu aku ingin 1.000.000 tael untuk pulang. Kini tidak. Sekarang, disinilah rumahku. Mulai sekarang, aku yang bakal nafkahin kamu. Boleh juga. Kalau gitu aku jadi bodyguard kamu. Bodyguard pribadi. Wajib itu. Oh iya. Dulu gimana caranya kamu bisa kenalin aku? Aku kok nggak ingat? Kamu pernah lihat aku buka topeng? Percaya nggak kalau kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya? Serius? Berarti kita ditakdirkan bareng terus dong? Sampai kapanpun. ibu, aku datang jenguk. Kamu langka nih. Jangan sinis gitu dong. Mending kamu bilang ke kakek kaisar. Suruh Tuan Bei Yuan ngurangin jadwal les aku. Narik paksa biar cepat gede itu nggak bagus. Terima aja nasibmu. Kalau nggak serius belajar. Gimana mau jadi raja yang bijaksana? Ibu, kalau nanti aku udah jadi kaisar, aku angkat ibu jadi ibu suri. Wah, boleh juga. Berarti nanti ibu jadi. Ibu paling hebat seantero negeri. Pergi. Dia tak punya hubungan darah dengan ayahmu. Mau jadi ibu suri gimana coba? Memang tidak dengan ayahku, tapi ada denganku. Mulai sekarang kita panggil panggilan sendiri. Aku panggil kamu kakak. Kamu panggil ibu dengan sebutan ibu suri. Aku. Dasar bocah kenyal. Rasa ini. Aduh, Bagus sekali, kamu cepat belajar. Ye Yunzheng, Ada apa? bagaimana kalau kita terus seperti ini selamanya? Seumur hidup. Tidak pernah berpisah. Tidak mau. Aku mau bersamamu selamanya. Selalu bersama. Kalau di kehidupan berikutnya kamu tidak bisa menemukanku, bagaimana? Kemanapun kamu pergi, aku pasti akan menemukanmu. Coba kulihat dulu. Oh, yang ini. Camar di tepi sungai, gadis idaman. Suara apa itu? Berisik sekali.
Aku menemukanmu.